struktur kuat berjalan. Kalau manusia itu adalah strukturnya yang harus kuat. Kemudian biar bisa hidup, ya bayangkan bangunan kuat, strukturnya indah, tapi nggak ada lampunya, nggak ada airnya, nggak hidup kan ya Bapak dan Ibu. Oleh karena itulah tentu dalam menggambar detail kerja ini juga harus memikirkan tentang aspek mechanical, electrical, plumbing. Dan dokumen yang lain yang harus lengkap dan selain aspek ketiga ini adalah harus ada biayanya berapa. Itu ada video. Kompeten kita gitu ya. Oke, kita aja punya. Salam kompeten kita. Silakan Bapak Ibu saja. Silakan. Itu Bapak Ibu visual satu ya, foto bersama. Oh iya. Kalau sudah dipakai di foto bersama. Iya. Kalau langsung ke bulur ya. Sudah ngambil. Balcony, and there's like an outdoor area there and you can smoke over there, yeah, but later after this. Okay, that's a safety procedure. Itu safety procedure perusahaannya sendiri, karena form yang ini disesuaikan dengan kebutuhannya. Kalau misalnya di perusahaan Bapak dan Ibu itu ada terkait dengan objektifnya, tentang KPI-nya, itu sama bisa menggunakan ini. Tapi kalau misalnya pun nanti berbeda, itu pembuatan formnya harus didiskusikan dengan atasan. Tingkat konflik dan hubungannya dengan eskalasi konflik. Lalu yang ketiga adalah melakukan tindakan preventif untuk mencegah jadinya konflik. Ya, ada 3 materi yang akan kita bahas selama 3 sesi kali ini. Yang pertama definisi konfliknya dan sebabnya seperti apa. Lalu pola konfliknya seperti apa, eskalasi konfliknya seperti apa, dan upaya preventifnya seperti apa. Oke. Ketika Bapak Ibu menentukan atau melakukan proses pengolahan limbah, 3 parameter ini wajib untuk diukur. Kemudian parameter berikutnya ada bahan organik, anorganik, nitrogen, fosfor, patogen, organisme, oil and gas, minyak lemak, solid dan gas. Pada laju alir pun itu kadang-kadang atau sering Pak? Sering. Ya mungkin sering Pak. Ya mungkin di hotel ini ada pernah komplain nggak masuk? Belum Pak, karena kan kita stres. Jangan Pak, kalau training nggak boleh stres Pak. Sertifikasi yang stres. Ya ini tujuan pelatihan kita hari ini Pak ya. Setelah mengikuti pelatihan ini Bapak diharapkan bisa mendengarkan keluhan pelanggan ya, dan mendengarkan sepenuhnya tanpa memotong. Dan yang kedua, ketika mendengar kata empati, apa yang ada di pikiran Anda? Empati. Caring. Ibu, apa di luar dia? Caring. Caring. Terenyuh. Bahasa yang lumayan berat. Apa gibah? Gibah bukan gibah. Oh ya, oke. Iya. Iya, tapi maksudnya untuk mengimplementasikan itu pakai accrual basis atau cash basis? Pakai accrual basis apa cash basis? Cash basis. Oh, cash basis. Oh ya, berarti kalau cash basis itu berarti kalau ketika itu pengakuan pendapatan langsung dianggap walaupun karena yang penting uang masuk dulu gitu ya. Sedangkan kalau accrual, kalau itu memang belum dibayar tapi sudah ada komitmen, itu sudah diambil. Oke, sekarang Bapak Ibu akan memperkenalkan diri, nama dan institusinya dari sekolah mana. Tapi saya minta dengan sebuah gerakan, duduk saja, hanya menggunakan jari. Ya, tidak boleh sama satu sama yang lain. Memperkenalkan dirinya pakai jari saja. Ada yang mau begini boleh, yang mau begini boleh, silahkan. Ya. Jadi, mari dari Pak siapa? Oke, perkenalkan, nama saya Saputra. Ya. Nama saya Saputra. Ini hadiahnya ini satu ya. Yang ketiga, setelah ada pengesahan, yang paling penting dalam uraian pekerjaan, mendeskripsikan pekerjaan. Yang keempat, setelah ada deskripsi pekerjaan, didetailkan dalam
di dalam aktivitas pekerjaan yang nantinya akan di. Bapak sangat empatis sekali masalahnya sama beliau. Sampai berasa bersaudara. Oke, kalau yang di sini ini sudah mulai agak peranan sedikit kecil. Artinya apa yang kita sampaikan itu nggak kena tuh di hatinya, ya. Nah, apalagi kalau sudah sampai sini, itu berarti udah gemes banget. Ya. Jadi di sini pelayanan memang sangat buruk dan tidak menyenangkan. Nah, ini yang tadi. Tentu dalam kehumasan yang kita coba sampaikan nanti dalam pelatihan ini, bahwa kita mempunyai koneksi di luar dan kita memerlukan suatu hubungan tertulis dengan menggunakan bahasa Inggris, tentu dirangkai dalam paragraf. Kenapa? Apa itu paragraf? Ini adalah saya menulisnya dalam bahasa Inggris karena ini yang kebetulan yang saya coba sampaikan. Paragraphs are comprised of sentences. Dan kemudian di akhir saya akan simpulkan sebelum kita masuk ke post test, itu yang paling favorit semua orang, saya yakin kan. Semuanya pasti menunggu-nunggu ingin post test. Nah, tujuan dari pelatihan ini setidaknya ada 4 poin. Jadi rekan-rekan diharapkan supaya bisa untuk mengidentifikasi kebutuhan, bagaimana mendeskripsikannya, kemudian menetapkan calon penerima manfaat, dan menginformasikan inovasinya. Oke, sebelum saya memulai, perkenalkan nama saya Sarfiliati Andiani. Lanjutnya Bu Evi aja, karena nama ini tidak bisa saya salahkan karena dari orang tua saya. Ya, saya kalau dikelompokkan dalam klaster-klaster usia, saya termasuk selenial. Selenial itu informasi di dalam organisasi dengan mendapatkan umpan balik. Yang ketiga, kita mampu menyiapkan format bagaimana mencatat nilai yang kuat. Jadi nilai itu ada yang lemah, ada yang umum, ada yang kuat. Jadi ini tema kita hari ini. Materi pelatihan yang pertama, saya akan lebih mengutamakan makna nilai organisasi. Yang kedua, proses menemukan nilai perusahaan. Yang ketiga, menggali data dan informasi dari umpan balik semua elemen organisasi. Dan 4, Islam, kemudian pendidikan S1, dan saya adalah Una Bakti di Bank Mandiri. Jadi saya ini adalah alumnus Universitas Kehidupan Bank Mandiri. Apa tujuan dari dekolorisasi? Deklarasi tujuannya adalah manajemen pemeliharaan. Dari apa yang sudah kita jalankan selama ini, mulai dari sesi pertama sampai sesi keempat, ini semua adalah bicara. Masih muda, 25 Pak. Betul. Saya terlibat, memang saya tidak terlibat di hal-hal yang seperti ini Pak. Tapi saya mencoba berbagi pengalaman lah, kira-kira seperti gambarannya. Jadi duduk. Sakit dengkul kayaknya. Berdiri. Berdiri. Enggak konsen. Ayo ulang lagi. Kita mulai. Citawati, biasa dipanggil Anita. Saya memang sudah aktif sejak tahun 2014 untuk di upaya-upaya resolusi konflik dan juga pemetaan konflik. Ini ada nomor handphone saya dan juga ini. Lalu di all-nya, all program cari Microsoft Word. Dalam tempo yang singkat. Bandung. 14 Maret 2020. Atas nama Tarmizi. Anita. Power of Dream. The Power of Dream. Baik, tepuk tangan buat kita semua. Berkecimpung di organisasi, sudah familiar sekali ya dengan pemenuhan tenaga kerja di HR praktisi, biasanya sudah nggak asing. saya kebetulan sempat S2 manajemen administrasi rumah sakit dan saat ini saya bertugas di rumah sakit di Bekasi. Saya sama seperti beberapa dosen yang lain, ketika sebagai dosen saya hanya mengajar pulang. Tapi Jadi saya ingin tahu teman-teman sini makanan favoritnya apa, akan berbanding lurus dengan apa yang akan dilakukan nanti setelah makan itu. Jadi Ini adalah semua data dan merupakan informasi bagi kita sebagai analis. Jadi kita di sinilah
tugas kita sebagai analitis bagaimana episode berikutnya, karena untuk NTC batch 7 ini ada lebih kurang 2 jam, makanya jangan kemana-mana dulu. Tapi untuk video yang pertama ini jangan lupa untuk tinggalkan like, komen, subscribe, share kepada kawan-kawan kita semua agar bisa membangun video saya ini menjadi lebih baik lagi. Terima kasih, bye bye.